Selamat hari Minggu dan salam Imago Dei. Saya Suster Yohaneta Sembiring KSSC akan membagikan permenungan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, garam dan terang adalah dua simbol yang signifikan dalam hidup kita. Garam memiliki daya guna untuk mengasinkan, mengawetkan, dan lain sebagainya. Garam juga memiliki cara kerja yang perlahan namun pasti. Ia melebur dan akhirnya tidak meninggalkan wujudnya. Yang tinggal hanyalah rasanya yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Injil Matius bab 5 ayat 13 dikatakan, "Kamu adalah garam dunia." Ini adalah kalimat penegasan. Artinya, sebagai orang Kristen yang sudah dibaptis, kita diajak untuk menjadi garam di tengah dunia yang tawar ini. Kita diajak untuk memberi rasa aman, rasa nyaman, dan juga mempertahankan keyakinan kita di tengah dunia yang kontemporer ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan terang. Kita diajak untuk membawa terang ke tengah dunia yang semakin gelap, yang penuh dengan kebencian, intoleran, dan juga kurangnya kasih sayang di tengah-tengah masyarakat sekarang. Maka kehadiran kita sebagai orang yang dibaptis, orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, hendaknya membawa berkat bagi mereka yang berada dalam kegelapan, yang mungkin saja merasa jauh dari Tuhan, bahkan ingin meninggalkan Tuhan. Disinilah hendaknya kita hadir membawa damai bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Terang dan garam adalah identitas serta misi kita sebagai orang Kristiani. Kita diajak untuk tetap mempertahankan agar garam dan terang tidak menjadi tawar atau pudar. Nah, bagaimana cara untuk mempertahankannya? Tentunya dengan mendekatkan diri dan bersekutu dengan Allah. Jadi, hidup kita di tengah-tengah dunia hendaknya menjadi garam dan terang dunia. Kita hidup untuk memberi efek yang positif kepada sesama melalui tindakan, perbuatan, perkataan, dan di dalam doa-doa kita. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, sejauh mana kita sudah hidup sebagai garam dan terang dunia? Sudahkah kita cukup asin untuk menggarami, atau sudahkah kita cukup terang untuk menerangi dunia ini? Terang Kristus bercahaya dalam diri kita. Namun sering sekali kita gagal untuk memancarkan terang kasih Kristus. Kita malu untuk melakukan kebaikan. Bahkan kita malu untuk menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Maka di sini kita diundang untuk hadir menjadi cahaya dan terang dunia.
Tidak perlu memikirkan cara yang hebat atau spektakuler. Cukup dengan melakukan hal yang sederhana. Yesaya 58 ayat 7 dikatakan demikian, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Artinya, roti apa yang bisa kita bagi untuk memuaskan orang lapar? Banyak yang lapar akan kasih sayang. Banyak orang yang lapar akan cinta, perhatian, didengarkan oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi mereka tidak mendapatkan itu. Maka di sini kehadiran kita sebagai orang yang sudah dibaptis hendaknya membawa damai, membawa sukacita, hadir untuk membawa kegembiraan bagi yang sedang berduka. Mungkin kita akan mengatakan, bagaimana saya membantu orang lain? Bagaimana saya mau mendengarkan orang lain? Padahal kita sendiri juga butuh untuk didengarkan. Kita memiliki banyak persoalan. Namun, Yesus menegaskan bahwa Roh Allah akan menyertai hidup kita. Kita mungkin sering sekali tidak mampu menjadi garam dan terang dunia karena kita rapuh dan lemah. Para murid juga mengalami hal yang sama. Namun, karena mereka bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan Kristus, Sang Sumber Kekuatan, maka mereka mampu menjadi garam dan terang dunia. Karena dalam kerapuhan dan kelemahan, Allah memanggil kita menjadi garam dan terang dunia. Jika kita bersekutu dengan Allah, pasti kita bisa. Tetapi jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, maka tentulah kita tidak mampu. Semoga, amin.